Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasana yang berbagi cerita. Ini saya baru baca buku Karl Karsten Mengislamkan Indonesia, Sejarah Peradaban Islam di Nusantara. Ada berita yang menarik di halaman 206. Nah, ini luar biasa nih. Saya akan bacakan. Pengaruh Napoleon juga dirasakan secara langsung di Indonesia. Di Eropa, Napoleon menduduki Belanda dan memasukkannya ke dalam Imperium Prancis. Hubungan Belanda dan negeri jajahannya diputus. Pemerintahan wilayah Belanda di Asia Tenggara pertama-tama diserahkan ke Marsekal Herman Daendels 1808 sampai 11. Perwira militer yang setia kepada Prancis. Kemudian di bawah Letnan Gubernur Jenderal Inggris 1811 sampai 15. Sesudah Prancis melemah dan Britania merebut Jawa. Setelah Napoleon dikalahkan pada 1813, Republik Belanda bangkit kembali sebagai kerajaan di bawah Willem I. Berkuasa 1813-40. Pada tahun 1815, wilayah seberang Laut Belanda dikembalikan kepada Belanda sesuai perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814. Willem I yang dijuluki Koning Koopman, Raja Pedagang, memanfaatkan kebangkrutan VOC pada 1796 dan dampak revolusi industri untuk merombak total kebijakan kolonial Belanda, mengubah wilayah yang bernama Hindia Belanda menjadi sumber kemakmuran ekonomi Belanda. Nah, ini jadi jelas ini. Cerita penjajahan Belanda 3,5 abad ini ngawur. Jadi sejarah kita ini sendiri dipahami oleh bangsa kita sendiri ngawur. Ya gimana kita mau bisa pinter, bangsa ini memang bangsa mistik kali. Percayanya sama mitos-mitos. Makanya hari ini juga tetap terjajah. Padahal dia punya kitab. Tapi mereka nggak baca, nggak ikro, nggak paham isinya. Yang dia paham mantra-mantra yang digunakan oleh orang-orang mistik yang menjadi amalan-amalan jin. Ya ilmu-ilmu zaman kegelapan di Eropa yang dipahaminya. Ya jadi memang kita harus merevolusi diri
Ya kalau mau bangkit ya Iqra, kita baca kitab. Kalau kita ngaku beriman kepada kitab itu, kita tahu isinya lalu berpegang teguh pada isinya, baru bisa jadi manusia cerdas. Nggak percaya sama mitos-mitos, dogma-dogma. Baru pemimpinnya juga pemimpin-pemimpin yang jujur. Itu persyaratan. Kalau mau punya pemimpin baik ya rakyatnya harus baik dulu. Ya kalau rakyatnya aja belum tahu mana baik buruk ya hari ini kita ini tahunya rakyat ini kan siapa yang kasih duit itu jadi tuannya. Mereka berimannya kepada siapa saja yang bisa ngasih duit, itu akan jadi tuannya. Ya dibilang bangsa kuli dulu. Ya mudah-mudahan banyak orang yang mulai Iqra, belajar memahami isi kitab seperti orang-orang di seluruh dunia yang jadi bangsa-bangsa yang cerdas, maju dan modern. Walaupun mereka nggak ngaku-ngaku beriman pada kitab itu, tapi mereka semua belajar memahami alam semesta. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adil nimur kola sedikit warin nimur roja sedikit majali miladun kasultanan nasiroh. Salamun kolami Robi Rohim. Salam dari Muhammad Anrasana Pulan berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Menara Langit. Alhamdulillahirabbil alamin.